Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kilat. Kilat, kenali lebih dekat. Sebuah sajian untuk mengenal lebih dekat anak muda yang berprestasi dan menginspirasi. Hari ini di segmen kali ini bersama kita sudah ada Bapak Ansori Fadzerin MM. Yep. Ya, MM itu matematika bukan? Yang benar magister. Magister manajemen. Kalau matematika MTK. Magister TK. Oke, Ansori Fadzerin ini adalah seorang penerima beasiswa dari LPDP untuk studi S2 tahun 2016. 2016 lulus mendapatkannya berangkatnya 2017. Berangkat 2017, selesai 2019. 2018 akhir ujian tesis, 2019 awal wisuda. Iya. Jadi beasiswa LPDP itu, LPDP adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang berada di bawah langsung oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal beasiswa, ini beliau ini adalah sekarang seorang abdi negara, Iya, betul sekali. ASN, bekerja di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma, Kabupaten di Seluma. bagian organisasi. bagian organisasi. Cocok. Pas ya. Sebelum kita jauh, dulu sekolah dari kecil di Seluma berarti. SD, SMP, SMA itu di Seluma. Seluma. Pas kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, S1 prodi manajemen. manajemen. Setelah S1 selesai, Mhm. agak kebingungan ini. Tamat kuliah mau ngapain? Nah. Terus banyak perjalanan panjang. Jadi ada di pernah kebingungan ya. Pernah di fase itu, Mhm. fase kita kebingungan. Terus sedangkan tuntutan ini banyak, kebutuhan banyak. Udah tamat, udah kuliah tinggi, dikuliahkan oleh orang tua, tapi kok jadi pengangguran. Iya. Nah, jadi itu saya pernah berada di posisi itu. Posisi kebingungan itu. Nah, akhirnya pernah ikut dosen, Mhm. menjadi asisten dosen, Pernah ngajar berarti ya. pernah ngajar, dan itu pernah di pengadilan agama. Pengadilan agama. Buatkan surat gugatan cerai itu. Oh, Jadi nanti kalau aku mau cerai, bisa ya. saya masih ada file-file. Oke. Atau teman-teman ada yang mau cerai, boleh. File-filenya masih ada. Masih ada file-file. Masih bisa dibantu. Contoh surat gugatan. Tapi gajinya itu di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Waktu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 1 bulan. Nah, saya pernah berada di fase itu. Iya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi. Tapi belum terpikir kuliah di mana. Ya, bentar. Tamat 2015. 2015. Iya. Berarti ada waktu sampai kuliah itu beberapa 2 tahun. 2 tahun. Sampai berangkat kuliah ke Semarang. 2 tahun itu ya itu tadi ya, di pengadilan agama, ngajar. Belajar. Terus setelah itu karena pusing, bingung, yang jelas gaji ini nggak cukup untuk kebutuhan. Nah, akhirnya saya niatkan untuk kuliah lagi. Iya. Nah, kuliah lagi, saya mencari-cari beasiswa. Waktu itu. Ke kampus nggak dapat. Iya. Nggak dapat dari kampus. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke kampung Inggris. Kampung Inggris. Di Pare. Di Jawa Timur. Jawa Timur, Kediri. Iya. Saya berangkat selama 3 bulan setengah. Itu di tahun 2016 awal. Di berkisaran bulan Februari. Tujuan ke Pare apa awalnya? Belajar bahasa Niat Inggris bahasa Inggris. untuk
dapatkan skor TOEFL yang tinggi rencana. Supaya bisa apply beasiswa. Karena syarat beasiswa harus ada TOEFL. Setelah kursus 3 bulan, gimana hasilnya? Targetnya itu, Bung, itu di atas 500. Di atas 500. Pede dong ya. Pede kita. Pade, gitu kan. Tapi setelah pulang, sebelum ke Pade dulu. Sebelum ke Pade pernah ikut tes TOEFL nggak? pernah Berapa? preparation. Berapa Skornya di angka 300 sekian, tapi nggak sampai 400. Tidak sampai 400. 360 berapa Oke, ya? anggaplah 360. Terus ke Nah, Pare, ke Pare. targetnya kan mau 500 kan ya. Bahkan lebih, ya. Dari 360 niatnya mau 500. 3 bulan di Pare. Dan Terus? ternyata Apa yang terjadi? langsung real test. Real test. Waktu di Pare itu kan sering preparation, hampir setiap hari preparation. Iya. Dan di atas 500 itu udah sering juga. Tapi pas real test, nyatanya cuma dapat di angka 465. 465. Nyesek kan? Syarat beasiswa yang LPDP yang umum itu 500. 500. Ya, Masih kurang. masih kurang. Dan ya nggak bisa ditangisi lagi. Udah itu udah, dan jatah dari orang tua udah gitu aja lah. Pulang. Nah, pulang. Sedikit ada kekecewaan lah di dalam diri sendiri maupun orang tua kan. Nah akhirnya ini perjalanan hidup ya, Bu. Iya. Pulang tes PKH, sebagai pendamping PKH. PKH itu buat yang nggak tahu, itu program dari Kementerian Sosial, program Keluarga Harapan. Iya. Pendamping PKH. Nah di kecamatan saya itu di Semidang Alas, Kopdasuma, dibutuhkan 1 orang. 1 orang. Nah alhamdulillah dari banyak peserta itu cuman saya yang dapat. Iya. Karena memang 1 orang. Diminta 1 dan memang cuma 1 yang Iya, dapat. 1 dapat. 2016. Di 2016 pertengahan. Dan itu berjalan Iya. sekitar 4 bulan. Udah punya penghasilan dong ya. Alhamdulillah lumayan. Sudah di atas 2 juta. Cukup untuk biaya. Cukup untuk biaya bujangan. Ah. Nah saya baca lagi tuh persyaratan beasiswa LPDP tadi. Masih penasaran. Masih ya? penasaran. Nah ternyata ada beasiswa LPDP afirmasi. Afirmasi itu Ada untuk beberapa jenis, ada ya? beberapa jenis untuk daerah 3T, untuk penerima beasiswa bidik misi, untuk disabilitas dan santri. Santri juga ada beasiswa santri. Nah karena Seluma ini adalah daerah 3T yang mungkin keberkahan sendiri lah. Iya, 3T itu buat yang nggak tahu itu terluar, Terdalam dan tertinggal. Nah, Seluma itu termasuk yang 3T. tertinggal berarti ya. Nah ternyata dengan kondisi itu ada peluang teman-teman. Nah, jadi ada peluang dan tupelnya itu cukup 400. Iya. Jadi wah ini peluang. Sedangkan saya tadi 460 kan lebih. Ya saya fly lah beasiswa. Alhamdulillah nih lulus administrasi. Iya. Administrasi. Nah pas pendaftaran fly itu saya milih wawancara itu di Padang. Di Padang, Universitas Enggak di universitas, di kantor perbendaharaan Kota Padang. Kota Padang. Oke. Nah, itu kantor sejenis kantor pajak yang punya Kementerian Keuangan. Nah di sana kita wawancara. Ya. Nah setelah saya lulus tadi kan lulus S1. Bentar, ininya dulu. Lulus administrasi. Oh ya, lulus administrasi. Setelah saya lulus administrasi, saya wawancara nih. Nah, administrasinya apa aja? Administrasinya. Yang jelas tadi kurang lebih. TOEFL. TOEFL. Oke, ada 460 minimalnya. Nah waktu itu kita diisyaratkan bikin esai. Esai. Oke. Esai itu 3 macam. 3 macam. Kontribusiku, sukses terbesarku, Iya. sama studi plan. Studi plan. Nah kita bahas dulu yang kontribusiku. Oke. Kontribusiku ini apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan untuk negara ini. Untuk negara. Nah ketiga-tiganya harus sejalan dan selaras. Contoh. Yang sudah kita lakukan, Ah. ya misalkan ya, sederhana saja.
yang sudah kita lakukan. Misalkan kita ketemu sampah di pinggir jalan, itu sederhana, Iya. kita ambil sampahnya, atau batu kerikil, Iya. itu hal yang sederhana tapi Iya. efeknya lumayan besar. Betul, betul. Nah, kemudian apa, misalkan kita menjadi seorang guru ngaji misalkan, atau kita menjadi seorang guru les, apapun itu yang telah kita berikan dan berbuat untuk kita, untuk sesama, dan itu pasti bakal efek dan nilainya besar. Iya. Sederhana saja, jangan yang muluk-muluk, Ya, jangan yang terlalu besar. jangan ya. terlalu besar, yang terukur saja. Ya, saya pernah mengubah sebuah desa menjadi terlalu besar. Terlalu besar, hal-hal sederhana saja, seperti tidak buang sampah sembarangan. Nah, itu Ya. bisa meyakinkan si wawancara dan itu masuk akal. Iya, betul. Itu ya esai yang pertama. Nah, mungkin ntar Ya. yang sudah, Oh, yang iya, sedang, yang sedang. yang sedang. Nah, kita lagi ngapain ini? Apa yang kita lakukan saat ini? Ya, kembali lagi, apa yang kita lakukan? Apakah kita ngajarkan sekarang? Apakah kita jualan kan? Jualan itu juga kita membantu negara loh, Iya. memenuhi kebutuhan orang banyak. Iya, betul. Kemudian kita bisa belanja, perekonomian jalan, tempat kita belanja bisa naik membayar pajak, dan itu bisa masuk ke kas negara. Betul. Dan itu rantainya terus Iya. seperti sebuah rantai makanan itu lingkaran. Yang sudah, Yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Nah, kalau saya dulu saya buat, saya ingin menjadi dosen. iya. Jadi ingin menjadi dosen, artinya sesuai dengan tujuan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lewat situlah, jadi saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjadi tenaga pengajar. Ya, oke. Nah, di sana saya buat esai seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, esai yang kedua itu sukses terbesarku. Sukses terbesarku. Sukses terbesarku ini jangan juga muluk-muluk. Jangan juga Contohnya? ya cukup sudah apa yang menjadi, karena itu kan relatif. Lain orang, lain dia merasa sukses. Iya. Ada yang merasa sukses setelah dia bisa bangun pagi. Betul. Ada yang merasa sukses ketika dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya, Iya. atau bisa mendapatkan pekerjaan. Betul. Nah, itu relatif gitu. Iya. Nah, tinggal lagi teman-teman tinggal menilainya yang mana yang menurut teman-teman itu menjadi sebuah kesuksesan. Waktu itu saya menjadi sukses itu saya bisa sekolah, step by stepnya itu lancar tanpa ada Iya. hambatan. Itu adalah Ya, itu sukses terbesar bagi saya. Iya, baik. Bisa menjadi aktivis kampus ketika kuliah. Nah, itu tambah-tambahannya seperti itu. Oke. Yang ketiga, Esai ketiga itu studi plan. Studi plan. Ini rencana studi kita. Kita kuliahnya ngambil apa aja. Iya. Mata kuliah yang akan kita ambil itu apa aja. SKS-nya berapa. Kuliahnya di mana. Jadi intinya kita harus lebih tahu lebih dahulu profil kampus. yang ingin kita tuju. Misalkan kita mau kuliah di mana. Iya. Nah, artinya kita harus tahu profilnya. Bisa kita browsing di internet, atau bisa kita telepon call centernya, atau customer service-nya lah, apa segala macam. Pokoknya yang berkaitan dengan kampus yang akan kita tuju. Nanti bisa kita dapatkan semua tentang itu. Itu esai. Esai. Ada 3 esai. Kemudian pertama tadi TOEFL, kedua esai, Dan syarat administrasi lainnya. administrasi lain. Ijazah, SKCK. Ya, Ya, itu itu artinya umum lah itu. umum dan semua orang bisa dapatkan. Bisa dapatkan itu. Berarti yang harus disiapkan betul-betul adalah kemampuan bahasa Inggris dan esai. Esai. Itu yang paling penting. Tapi terbaru kayaknya esai itu menjadi, saya nggak tahu juga, belum tahu. Tapi esai itu dibuat jadi 2, tapi mengisi semuanya. Nah, saya nggak tahu judulnya apa, tapi ada studi plan-nya, Iya. ada kontribusi dan sukses terbesarnya. Iya. Tapi intinya tentang kedua itu, Formatnya sedikit. baru. Nah, formatnya baru. Tapi kira-kira seputar itulah. Kemudian seleksi administrasi, terus saya wawancara. Ya, administrasi lulus nih. Lulus nih. Kemudian wawancara. Berangkatlah ke Padang. Berangkat ke Padang. Ya. Nah, ini juga ada strategi loh, teman-teman. Ini yang penting. Wawancara ini ada di Padang, kalau Sumatera, ada di Medan, Dan ada di Jakarta, Iya. Jogja, Iya. Surabaya. Nah, teman-teman bebas. Ketika apply, teman-teman bebas memilih tempat wawancara. wawancara. Nah, tapi ini ada strateginya lah, teman-teman.
karena kita berada di Sumatera, ngapain kita harus ke Jakarta? Iya. Sedangkan di Jakarta ini saingan kita cukup berat, teman-teman. Apa sih bilangnya? Di Jakarta itu ada anak UI, Iya. ada anak UGM, ada anak ITB, ada anak IPB. Nah, jadi mereka di Pulau Jawa. ternyata mereka di sana ngumpulnya. Dan sedangkan kita mau bersaing, bukan kita takut bersaing, bukan, tapi ini sebuah strategi. Betul. Jadi anggaplah kalau kita sesama anak Sumatera, ya masa kita nggak mampu bersaing di Iya. sesama anak Sumatera. Nah, artinya akhirnya saya pilih Padang. Pilihlah Padang. Nah, kalau saya ke Jakarta, mungkin bisa jadi saya dapat, tapi bisa jadi saya nggak dapat. Karena saingannya ya beda-beda. Itu wawancara ngapain? Wawancara itu kalau dulu dihadapkan 3 orang pewawancara, 1 orang akademisi, Iya. 2 orang psikolog. Oke. Otomatis yang akademisi akan bertanya lebih dalam soal akademik. Akademik, sedangkan psikolog tentang kepribadian. Kepribadian. Artinya LPDP nggak mau rugi. Mm-mm. Jadi mereka harus tahu kepribadian kita. Mereka nggak mau, mereka sudah terbayar besar, besar, tapi putus di tengah jalan. Iya, kuliahnya Gara-gara selesai. perilaku orang ini tadi. Jadi memang kepribadian kita memang harus bagus gitu, menurut mereka. Iya. Bukan menurut saya loh. Iya, dibuktikan dengan bidang akademik hanya ada 1 orang, 2 orangnya malah psikolog. Artinya memang kepribadian itu lebih diutamakan daripada akademik. Walaupun dua-duanya Dua-duanya harus sejalan. Iya, betul. Tapi sekarang kayaknya disamakan. Karena Disamakan. kemarin ada beberapa yang protes karena yang mewawancara terlalu dalam Iya. masuk pribadi orang tersebut. Jadi ada yang protes. Jadi kayaknya sekarang untuk yang terbaru itu berimbang antara akademik dengan Iya. karena tetap tidak bisa kita tinggalkan kepribadian seseorang, itu juga harus Ah, untuk menjamin bahwa orang ini bakal selesai kuliah. berarti ada dua jenis wawancara. Iya. Wawancara ya ditanya gitu ya, Iya. ngobrol dan lain-lain. Iya. Ada mungkin yang disampaikan soal wawancara. Ya, kalau pengalaman sih memang luar biasa. Hmm. Mereka mampu menggali emosi si Iya, narasumbernya. Yang menjadi sumber mereka bertanya itu, mereka mampu menggali emosinya. Jadi tidak sedikit orang sampai menangis ketika diwawancara oleh seorang psikolog. Jadi memang yang namanya psikolog ya ahli Iya. ahli membawa suasana orang. Padahal kita cuma berempat. Bisa jadi betul-betul jujur. Betul jujur. Yang padahal teman dekat nggak tahu, di sana bisa ketahuan. Hati-hati. Oke. Setelah wawancara, Setelah wawancara pengumuman hasil. Sekarang sudah ada ininya juga, ada CAT. CAT. Oh, ada. Yang terbaru ada CAT. CAT terdulu, baru wawancara. Baru wawancara. Tapi kita di rumah CAT. Ya, karena Enggak, memang sebelum COVID memang sudah ada memang CAT yang di rumah. Oke. Oke, itu tahapan seleksi untuk LPDP. Kemudian diterima nih, lulus nih. Jadi awardee. Wardi. Nah. Tapi belum diterima di kampus. Makanya di pending hampir 1 tahun, 1 semester. 1 semester lebih. Karena LPDP itu terpisah dengan Universitas. Jadi boleh kita punya universitas dulu, kita udah diterima di salah satu universitas, Iya. terus kita mencari beasiswa, boleh. Boleh kita mencari beasiswa dulu, baru kita mencari kampusnya. Iya. Waktu itu situasinya adalah beasiswa yang sudah dapat, Kampusnya belum Kampusnya dapat. belum. Tapi saya udah tahu profil kampus kira-kira yang akan menjadi tujuan Oke. saya. pilihannya adalah Undip, Undip. Universitas Di Diponegoro. Ponorogo. Untuk apply-nya memang Undip. Iya, Undip. Tapi saya juga melirik UGM. UGM. Karena Undipnya lebih duluan, Mhm. sedangkan UGM baru mau bayar. Oh iya. Jadi Undip udah lulus, jadi UGM nggak saya lirik lagi. Oh, jadi luluslah di Undip Universitas Diponegoro. kuliah di 17 ganjil. Ganjil ya, 17 angkatan ya ganjil. ganjil. Pertengahan 17 berarti.
Awal. Oh, awal berarti Oh, genap ya, genap. Angkatan 50. Ya, genap. genap. Ya. Masuk di genap 2017. 17. Oke. Kuliah nih. Kuliah. Memang kuliah ya. Benar-benar kuliah. Jadi Enak ya. ya Dibayar. benar. Betul ya. Tapi kita walaupun ini tetap nggak boleh mencari penghasilan lain, Oh, karena itu sudah gitu. jadi komitmen LPDP dan memang harus fokus kuliah Fokus kuliah. dan harus selesai. Waktu itu berapa besaran yang diberikan oleh kementerian di tahun 2017? 2017 itu untuk ininya, untuk lumsumnya, untuk bulanannya itu 3.600.000 3.600.000 per bulan. Cairnya 3 bulan sekali. Hmm. Berarti di angka 10 Iya. 10, sekian ya 10,8. 10.800.000. 10.800.000. Bukan 10,8, Iya, 10,08. 10,08. Jadi Itu 10 biaya bulanan. Nah, biaya bulanan. Biaya kedatangan 5.800.000. Kedatangan. Uang Oke. buku 10 juta per 10 tahun. juta per tahun. Habis Habis beli buku. Oke, harus dilaporkan nggak sih beli apa? Enggak. Berarti boleh uang buku dibeli untuk yang lain. Boleh. Misal- Beli buat HP boleh. Beli laptop. Siapa tahu nanti kan bikin mau buka e-book. Iya, ada buku lengkap di HP. Atau beli laptop juga bisa. Iya. Karena buku-bukunya kan tersedia online kan Iya, banyak. betul. Yang jelas peruntukannya untuk uang buku. Uang buku, jurnal. Jurnal Mungkin ada jurnal berbayar yang Oh, harus kita iya. bayar, itu bisa diperuntukkan 10 juta per tahun. per tahun. Nah itu tiket Tiket gratis PP. PP Berarti sekali berangkat sekali pulang. Garuda. Oh, iya. Tiketnya apa uangnya ini? Tiketnya. Tiketnya. Jadi tiket kita pesan tiket. Hmm. Nanti Diganti. bayarnya tergantung dengan ini. Bisa kita pesan sendiri nanti diganti, atau kita pesannya di Oh ya, aplikasi. aplikasi. Ada aplikasi. Tiket. Kemudian uang kuliah tentunya. Uang kuliah kita nggak ngurus lagi soal kuliah. Iya. Intinya kita tinggal datang aja. Tentang Nanti pas mau masuk ajaran itu ada herek, kita tinggal herek. oh iya. Apa, registrasi ulang. Registrasi ulang. Lumayan ya. Lumayan. Ukuran tahun 2017. Terus uang tesis. Uang tesis juga. Uang Berapa? tesis saya dulu cairnya di angka 12 kurang 25.000 ya. 12 juta. Kurang 25.000. Hanya untuk tesis 12 juta. Bayangkan teman-teman. Itu tiketnya dibayar karena saya tesisnya di Bengkulu Untuk penelitian. untuk penelitian. Bayar tiket PP. PP. Dan LPDP merekomendasikan semuanya pakai pesawat Garuda. Wah, luar biasa. Kalau mau naik Garuda, Makanya beasiswa LPDP. Karena Garuda adalah perusahaan BUMN Ah. dan memang arahnya harus ke milik kita sendiri. Iya, betul. Itu kuliah, kemudian ikuti prosesnya, selesai di tahun 2018 tadi, 19 wisuda. Terus Terus pulang ke Bengkulu dan nggak jadi dosen. nggak sesuai dengan Nggak sesuai dengan- esai. Nggak apa-apa tapi ya. Nggak apa-apa. Yang penting mengabdi. Iya, penting